Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan kebudayaan. Pada video ini, kelompok kami mengambil tema pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam sendiri adalah proses bagaimana ajaran Islam menyesuaikan diri dengan budaya lokal Nusantara tanpa mengubah inti ajaran agama Islam. Bukan menghilangkan syariat, melainkan menghadirkan Islam dengan bahasa budaya lokal Nusantara. Islam tiba di Nusantara pertama kali pada abad ke-7 pada tahun 31 Hijriah atau 651 Masehi. Dalam kurun waktu 451 Hijriah sampai 492 Hijriah atau 1082 Masehi sampai 1102 Masehi, di Jawa ditemukan sejumlah makam muslim. Salah satunya yaitu makam Fatimah binti Maimun yang bertempat di Manyar, Gresik, yang menunjukkan keberadaan kelompok muslim di Jawa pada abad ke-11. Dalam kesempatan tersebut, utusan Arab beberapa kali mampir ke daratan Nusantara hingga mampu membangun relasi melalui perdagangan, pernikahan, dan pendidikan di pantai Sumatera bagian barat, Padang, dan Aceh pada tahun 674 Masehi. Melalui pedagang dari Arab selama abad ke-7 Masehi hingga 11 Masehi, karena datang tanpa konflik, Islam mudah diterima masyarakat. Ajaran Tauhid dibungkus dengan pendekatan budaya, musik, seni, bahasa, dan tradisi setempat. Sehingga, dalam kurun abad ke-13 Masehi hingga 16 Masehi, pemeluk Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddha sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Penyebaran Islam semakin kuat pada abad ke-13, ketika berdirilah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir Sumatera. Kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh ini menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari Pelabuhan Pasai, ajaran Islam menyebar melalui perdagangan, dakwah ulama, dan hubungan diplomatik. Catatan para musafir Cina dan Arab menggambarkan Samudra Pasai sebagai pusat studi Al-Quran dan tempat persinggahan penting di jalur perdagangan internasional. Dari Sumatera, dakwah Islam bergerak semakin luas menuju Jawa. Ketika Majapahit mulai melemah pada akhir abad ke-15, muncul kekuatan baru bernama Kesultanan Demak. Kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah ini menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Melalui Demak, pusat dakwah Islam berkembang pesat dan semakin terorganisasi. Pada masa inilah peran Wali Songo menjadi sangat penting. 9 wali tersebut memadukan dakwah Islam dengan budaya lokal. Mereka tidak memaksa, tetapi berdakwah melalui seni wayang, gamelan, perdagangan, pertanian, hingga pendidikan. Salah satunya yaitu Sunan Ampel yang memadukan dakwah dengan pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren pertama di Jawa dan juga menerapkan metode Moh Limo. Moh main yaitu tidak mau berjudi, moh ngombe yaitu tidak mau mabuk-mabukan atau minum-minuman keras, moh maling yaitu tidak mau mencuri, moh madat yaitu tidak mau menghisap candu atau narkoba, dan moh madon yaitu tidak mau berzina atau main perempuan. Berbeda dengan Sunan Ampel yang menempuh jalur pendidikan, Sunan Kalijaga mendakwah Islam lewat kesenian seperti wayang, tembang, dan suluk, sehingga ajaran Islam menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu wali songo yang berperan besar yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau memperluas dakwah hingga Cirebon dan Banten dengan mengintegrasikan ajaran Islam dengan struktur sosial dan politik masyarakat lokal pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Beliau juga menempuh jalur pernikahan dengan menikahkan para pengikutnya dengan tokoh-tokoh lokal atau bangsawan setempat, menciptakan ikatan kekerabatan dan mempermudah penerimaan Islam di kalangan masyarakat. Beliau juga mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten sebagai pusat pemerintahan Islam. Sementara Sunan Kudus mengajarkan toleransi melalui simbol-simbol budaya setempat. Salah satu yang terkenal adalah pembangunan Masjid Menara Kudus yang mengadopsi arsitektur candi sehingga mempermudah masyarakat untuk menerima ajaran Islam. Seiring waktu, kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di berbagai wilayah, seperti Cirebon dan Banten di Jawa, Tidore dan Ternate di Maluku, Mataram Islam di Pedalaman, Goa Talo di Sulawesi, hingga Banjar di Kalimantan. Masing-masing kerajaan memiliki peran penting dalam memperluas Islam ke beberapa wilayah-wilayah yang lebih luas. Hingga hari ini, jejak sejarah pribumisasi Islam di Nusantara masih sangat begitu tampak, seperti
makam abad ke-11, makam Sultan Malik As-Soleh, tradisi sekatan dan grebek, masjid-masjid tua seperti Masjid Demak, hingga beberapa catatan musafir yang menjadi bukti kuat bahwa pribumisasi Islam di Nusantara berjalan begitu panjang. Semua bukti itu menegaskan bahwa Islam masuk melalui jalur damai, perdagangan yang luas, serta peran penting para ulama dalam menyebarkan agama Islam yang menghargai tradisi setempat. Banyak tradisi Islam hari ini adalah hasil akulturasi. Upacara maulid, sekatan, hingga musik hadroh adalah perpaduan budaya lokal dan ajaran Islam. Selain itu, banyak bukti lain yang menunjukkan jejak panjang Islam di Nusantara seperti catatan pelaut dan pedagang asing. Arsitektur masjid tua di Nusantara seperti Masjid Mantingan di Jepara, Masjid Sendang Dawur Lamongan, dan Masjid Bayan Belak di Lombok menunjukkan perpaduan gaya arsitektur lokal dengan nilai Islam. Selain bangunan tradisional dan upacara adat juga menjadi jejak penting seperti tradisi sekaten yang dipelopori oleh Sunan Kalijogo, tradisi gerebek, tradisi mogak yang sudah ada sejak Kesultanan Aceh, dan juga ada beberapa karya-karya sastra dan naskah kuno seperti hikayat Raja-Raja Pasai, Babat Atanah Jawi, dan lain-lain. Semua bukti ini bersama-sama membentuk gambaran yang jelas bahwa Islam masuk dan berkembang secara bertahap dan damai.